Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kembali kita boleh bertemu dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kebaikan, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang terus menuntun kehidupan setiap umat-Mu. Hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami mau merenungkan sabda-Mu. Kami mau belajar mengerti akan kehendak dan perkenan-Mu dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat yang Tuhan kasihi agar hidup kami boleh semakin menyenangkan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini dengan judul Mencari yang Baik. Nah, suatu ketika seorang ibu memberitahu kepada anaknya yang masih kecil, "Nak, nanti lewat yang jalan kering aja, jangan menginjak, jangan melewati jalan yang basah. Karena biasanya jalan yang basah tergenang air itu licin." Begitu kata ibunya. Nah, tapi apa dikata? Ternyata si anak tersebut justru lebih senang mencari jalan yang basah, jalan yang licin. Dengan dalih dia bisa bermain air di situ. Sehingga tak ayal dia terpeleset ketika menginjak jalanan yang basah dan licin tergenang air itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sih manusia itu cenderung dan gampang sekali untuk melakukan hal yang buruk dibandingkan dengan hal yang baik? Padahal sudah tahu akibatnya. Nah, jawabannya adalah karena memang pada dasarnya diri manusia itu adalah jahat dan mencintai hal-hal yang jahat. Manusia menyukai apa yang Tuhan tidak suka dan justru manusia membenci akan apa yang Tuhan sukai. Tuhan berkata, "Carilah yang baik," tapi justru manusia mencari yang tidak baik. Apa yang baik dibenci dan apa yang jahat justru dicintai. Mereka hidup semau sendiri. Mari kita sama-sama membaca dari Amos pasal 5 ayat 14 sampai 15. Amos pasal 5 ayat 14 sampai 15, demikian firman Tuhan. "Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf." Bapak Ibu Saudara, kata carilah yang baik adalah perintah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Di pasal 5 ayat 4 sampai 15, Tuhan sudah memberitahu Israel jalan untuk beroleh hidup. Tapi mereka justru menolaknya. Kemudian Amos mengulanginya dengan berharap bahwa mungkin pada saat yang terakhir itu mereka dapat bertobat dan diampuni. Di ayat 15 itu dijelaskan. Kemudian disebutkan dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Orang yang hidup bagi Tuhan pasti hidup dengan melakukan hal yang disukai oleh Tuhan, hal yang diperintahkan, yang diinginkan oleh Tuhan, bukan sebaliknya, bukan melakukan yang jahat. Di pasal 5 ayat 6 sampai 13, Amos menyuruh mereka untuk mencari Tuhan yang hidup. Mereka memerlukan hidup dari Tuhan, sebab saat itu bangsa Israel sudah melawan keadilan dan kebenaran. Mereka justru membenci hakim yang jujur dan adil, membenci orang yang berkata tulus, ikhlas. Mereka menjadi kaya dengan cara menindas orang lain. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang Maha Kudus. Ia membenci dosa dan pasti akan menghukum mereka yang mencintai dosa dan berbuat dosa.
Di pasal 5 ayat 14-20, sekali lagi Amos menasihati mereka serta berusaha menggerakkan Israel supaya bertobat, berubah. Jadi mereka harus, yang pertama, mereka harus mencari yang baik, jangan yang jahat. Hidup mereka harus diubah. Nah, orang yang mengasihi Tuhan akan hidup bagi Tuhan. Mengasihi Tuhan serta melakukan perintahnya, yaitu menghasilkan hidup yang baik. Kemudian yang kedua, dikatakan mereka harus membenci yang jahat dan mencintai yang baik. Hati mereka juga diubah. Keadaan mereka diubah saat mereka benar-benar mencari Tuhan serta hidup bagi Tuhan. Amos berkata, jikalau hidup mereka berubah, mungkin Tuhan semesta alam akan mengasihi sisa-sisa mereka dengan tidak menghukum mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Israel ini mencerminkan bahwa manusia itu pada dasarnya lebih suka kebenaran pribadi daripada kebenaran Allah. Kita manusia berbuat apa yang baik itu menurut kehendak hati kita sendiri. Ketika ada perintah Tuhan, kita justru cenderung mengabaikan perintah tersebut dan berusaha untuk melawannya. Dosalah yang telah menggelapkan pikiran kita untuk mengenal dan melakukan apa yang baik. Dosa telah membelenggu kehendak kita sehingga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, ketika kuasa Allah menguasai diri kita, barulah di situ kita mencari apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan membenci apa yang jahat. Ketika terang Allah menyinari pikiran kita, barulah kita menyadari apa yang baik, apa yang disukai oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Maka Allah yang menjadi sumber hikmat dan kebenaran itu akan menuntun kita untuk mencintai yang baik dan semakin membenci dosa, hal yang tidak disukai oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kami boleh terus-menerus diajar, kami boleh terus diingatkan, dibimbing untuk melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Dan lebih dulu kami boleh belajar untuk terus mencari Engkau ya Tuhan, semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk terus memiliki hati dan kerinduan untuk lebih mengasihi dan mengenal Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami mengabaikan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Kami mengabaikan perintah-Mu, kami lebih menikmati dan menjalani keinginan hati kami sendiri. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak-Mu, agar hidup kami benar-benar menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu dengan melakukan hal yang baik, hal yang mencerminkan hidup anak-anak Tuhan, sehingga kebenaran Tuhan nyata dan terpancar melalui kehidupan kami, dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.